sangat menghargai diri kita sendiri ya gitu. Memberi apresiasi itu bukan hanya kita dapatkan dari orang lain, tapi justru apresiasi terbaik itu ketika diri kita sendiri yang bisa mengapresiasi apapun yang sudah kita lewatin gitu. Ketika proses itu diimbangi dengan meningkatkan value diri, mengembangkan diri kita ke arah mana, dan syukur-syukur ketika kita sudah ketemu passionnya, kita bisa membuka peluang kerja untuk yang lain justru ya. Berbicara sendiri di depan cermin itu akan sangat membantu, apalagi kalau kita ngobrol yang positif gitu ya. Ketika kita sudah menceritakan unek-unek, keluh kesah dan lain sebagainya, terus setelah itu kita berterima kasih sama diri sendiri gitu ya. Positive self talk namanya gitu ya. Ketika kita melakukan itu setiap hari, itu akan berhasil membuat diri kita lebih percaya diri, lebih yakin akan diri kita sendiri, dan itu beneran gitu ya. It works gitu ya. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi sama aku Erika di tetapberjalan.id. Dan di sini siapa nih yang suka ngerasa nggak pede, terus juga sering banget ngebanding-bandingin diri sendiri sama orang lain. Nah di episode kali ini kita akan ngedatangin bintang tamu yang sangat spesial dan sangat ahli di bidangnya, yaitu ada Dr. Almadina Rahmaniar, SSPI, MIKOM, SPS, SDM. Selamat siang Teh Alma. Siang Mbak. Oke. Ini dipanggilnya Teteh aja ya berarti ya? Iya, Teteh aja. Masih muda juga ya. Nah di sini karena banyak banget kayaknya anak muda yang lumayan relate tentang dominasi sosial media ya Teh. Karena kan sekarang kita hidup di mana eranya tuh benar-benar lagi era digital. Hampir Iya, 90% dominan sosial media itu sangat berpengaruh di hidup kita. Nah ini tuh ternyata mendatangkan sebuah isu di anak muda, di mana itu tuh jadi sering ngebandingin dirinya sama orang lain. Iya, Jadinya betul. kita kekurangan self esteem, self worth, dan juga nggak ada confidence sama sekali. Nah untuk di awalan ini karena teman-teman juga banyak banget yang lagi ngerasa nggak pede, kira-kira gimana sih dampak sosial media menurut Teh Alma sendiri di kehidupan pribadi anak-anak muda di zaman sekarang gitu? Iya, kalau ngomongin media sosial, sekarang rata-rata hampir semua orang kayaknya tahu ya, dan punya media sosial gitu ya. Nah kalau ngomongin media sosial berpengaruh nggak sih? Iya, berpengaruh banget gitu, karena sekarang orang trennya itu ngelihatnya di media sosial. Padahal kalau kita tahu media sosial itu kan sebetulnya tidak semuanya nyata gitu ya, apa yang ditampilkan di media sosial. Dan ini kadang yang membuat orang-orang tuh jadi secara kepercayaan diri gitu justru jadi malah menurun gitu. Jadi ngomongin dampak media sosial itu banyak, terutama salah satunya dari masalah kepercayaan diri, terus kayak menganggap diri kita berharga atau enggak tuh kayaknya jadi susah gitu. Iya benar-benar. Nah di media sosial ini juga kan kita tuh lebih banyak melihat orang lain ya dibandingkan diri kita sendiri. Karena kita tuh kan sebenarnya lebih mengenal diri sendiri ya harusnya Ibu. Iya. Dan tapi karena ada sosial media ini kita jadi sering melihat orang lain dan kita juga sering membandingkan diri sama orang lain. Nah untuk strategi dalam menghadapi hal itu tuh kayak gimana sih Teh? Mungkin bisa diberikan juga pandangannya. Di sosial media tuh kita kan lebih banyak ngelihat bagusnya orang, kita nggak tahu di belakangnya sebenarnya orang itu udah ngehapusin berapa foto, udah ngeditin berapa banyak color grading mungkin Iya, gitu ya. betul. Jadi gimana sih tanggapannya Teteh tentang hal itu gitu? Iya, sekarang tuh kalau ngomongin media sosial ini nggak jauh dengan yang namanya social comparison gitu ya. Jadi setiap orang tuh pasti membanding-bandingkan gitu, karena kita tuh jadi kayak berlomba untuk menampilkan konten Iya, terbaik gitu ya. betul. Apa postingan apa nih pasti dibandingkan dengan yang lain gitu. Padahal kalau kita mau apa ya realize gitu ya bahwa apa yang orang tampilkan di media sosial tuh ya sama aja kayak kita menampilkan apa yang ingin kita tampilkan gitu. Betul. Yang namanya media sosial ini kan branding ya. Iya benar. Kalau ngomongin branding itu kan apa yang kita ingin orang apa yang orang ingin merasa bahwa kita tuh seperti apa gitu ya, betul, gitu. betul. Nah kita ingin dipandang seperti apa tuh kan pasti nampilinnya tuh yang bagus-bagusnya aja, Benar. yang nggak bagusnya dikesampingkan gitu. Nah ketika kita menampilkan yang bagus-bagusnya aja, begitupun dengan orang lain. Jadi kayak nggak fair ketika kita membandingkan melalui media sosial gitu. Karena apa yang tampak itu bukan realita yang nyata gitu. Kayak sekarang
nampilin postingan foto aja gitu kan ya. Kalau ngomongin foto pasti udah pakai filter yang macem-macem gitu ya. Filter Jadi Paris tuh lagi. iya. Jadi standar kecantikannya aja tuh udah nggak realistis gitu kalau ngomongin standar kecantikan. Belum lagi yang lain-lain. Misalnya masalah pencapaian misalnya, pasti yang ditampilkannya itu ketika kita sedang mengalami suatu pencapaian gitu. Ibaratnya kalau kita lagi mager-mageran di rumah tuh kayaknya nggak akan diposting juga gitu ya. Nah terus kita membandingkan dengan hal-hal yang positif semua gitu ya, pasti nggak akan fair gitu akhirnya gitu. Nah terus harus seperti apa sih gitu supaya kita bisa punya strategi menghindari itu gitu ya, menghindari social comparison tadi ya. Misalnya yang penting sih kita punya keyakinan diri dulu gitu. Kita tahu porsi kita ada di mana gitu ya. Jadi kita menerima siapa diri kita. Yang paling penting itu kita tahu dulu kita tuh sebenarnya siapa sih gitu. Aku tuh punya kelebihan apa, aku punya kekurangan apa gitu. Ketika kita sudah bisa menerima satu paket kelebihan dan kekurangan diri kita, baru di situ kita bisa bergain untuk kita mau ngebandingin diri dengan yang mana nih gitu. Yang artinya ketika kita membandingkan sesuatu itu harus yang apple to apple. Kalau misalnya tidak apple to apple ya nggak mungkin bisa dibandingkan gitu. Jadi yang pertama sih yang pasti harus menerima diri dulu gitu. Baru abis itu ketika sudah dilakukan sebetulnya perlu juga kalau kita mendetoks media sosial sih gitu. Iya, benar, jadi pakai medsos tuh kayaknya seperlunya deh gitu. Jangan terlalu tergantung dengan media sosial gitu. Nah, kalau misalnya tadi juga kan sempat disinggung tentang kita pasti akan menampilkan produktivitas kita dan lain-lain ya. Dan sekarang juga memang lagi era-eranya personal branding nih Teh. Ya, betul. Nah, itu tuh kan orang personal branding sebenarnya ya emang untuk menunjukkan siapa diri mereka, eksistensi mereka kepada dunia, membuka juga kesempatan-kesempatan yang baru. Betul. Tapi dilihat-lihat kesini-sini mungkin masih banyak orang juga, apalagi anak muda yang struggle gimana sih caranya pertama kali mulai personal branding. Masih banyak yang nggak tahu jati diri mereka, mereka mau ke arah mana, sebenarnya mereka ahli di bidang apa sih gitu. Dan melihat orang-orang yang udah dibilang jago di bidang personal branding tuh jadinya kan kayak aduh aku kayaknya nggak bisa deh, jadinya nyerah duluan. Nah kayak gitu tuh menurut Teteh gimana nih? Iya, jadi yang tadi udah disampaikan, ketika kita mau membranding diri sendiri gitu ya, yang pasti kan tadi kebaikan kelebihan dan kekurangan kita itu apa gitu. Terus potensi-potensi kita tuh adanya di mana gitu. Jadi ketika kita udah tahu passion kita ada di mana, baru kita mulai membranding gitu. Start untuk nge-branding, tapi itu pun dengan tidak punya standar yang orang lain punya gitu. Jadi standarnya dikembalikan ke diri sendiri. Jadi sebelum kita ngelangkah ke luar diri kita tuh harus clear dengan diri kita sendiri dulu gitu. Kalau kita sudah punya paket di diri kita sendiri, baru kita kita bikin standar kita tuh mau seperti apa gitu. Jadi kita tanamin standarnya mau seperti apa, bukan standar orang lain tapi standar diri kita. Artinya kita tahu kemampuan kita tuh adanya di mana, batasannya di mana gitu. Bukan kita melihat orang lain terus udah gitu kita patokin standar kita tuh sesuai standar orang lain, nggak bisa gitu. Jadi balik lagi kita harus punya value atas diri kita sendiri, bukan orang lain punya gitu. Nah, untuk bisa di tahap kita tuh tahu value kita sendiri seperti apa, dan juga kan sebenarnya manusia itu melalui banyak tahapan dan proses ya Teh. Dan di situ tuh kita pasti kan ada luka masa lalu. Betul. Terus juga childhood memories yang mungkin jadinya kayak bikin traumatis gitu-gitu. Banyak kekurangan yang kita tahu dalam diri kita juga gitu. Nah, untuk benar-benar bisa menerima diri sendiri itu dan memaafkan terutamanya itu seperti apa sih Teh? Yang pasti sih pertama kita harus punya self worth dulu ya gitu ya. Tapi sebelum ke self worth kita punya self acceptance dulu gitu. Jadi kita menerima dulu itu tadi ya, menerima bahwa apapun yang sudah kita alami itu memang yang seharusnya kita alami gitu ya. Karena setiap orang itu jalannya tidak mungkin mulus gitu. Pasti kan ada up and down-nya. Nah, ketika down itu kalau up mungkin kita dengan mudah bisa menerima gitu. Tapi ketika situasi kita sedang down, kita harus bisa menerima dan memaafkan semua yang sudah terjadi dalam diri kita gitu ya. Habis itu kita punya yang namanya self worth. Kita merasa atau berkeyakinan bahwa kita nih punya sesuatu yang berharga di diri kita sendiri gitu. Atas apa yang sudah kita lewati, kita layak untuk
hidup kembali gitu. Karena ketika kita mengalami kegagalan itu bukan berarti hidup kita selesai. Enggak gitu ya. Justru itu langkah untuk kita melompat lebih tinggi gitu. Jadi itu pijakan kita bahwa ketika kita down berarti kita mau naik level gitu. Nah, ketika kita bisa menerima itu, kita menghargai diri sendiri gitu, kemudian kita juga melihat bahwa apa sih yang bisa kita berikan kepada lingkungan gitu. Siapa sih diri kita di dalam lingkungan kita tuh ada porsinya di mana gitu. Nah, di situ ketika itu sudah dilakukan, nanti barulah kita bisa melihat gitu dan bisa berkembang dengan proses-proses yang sudah kita lalui gitu. Oke, tadi menarik juga sih Teh untuk ngebahas kegagalan ya. Kalau kegagalan kan sebenarnya batu loncatan kita untuk menuju keberhasilan sebenarnya ya. Cuman masih sangat banyak juga anak muda yang ternyata setelah gagal sekali tuh langsung down, langsung benar-benar gimana sih caranya bangkit gitu. Apakah mungkin ada metode yang bisa kita terapkan untuk nantinya overcome kegagalan dan juga bisa merayakan keberhasilan? Karena sebenarnya masih cukup banyak juga di lingkungan aku sendiri ya, dimana kita tuh suka ngerasa bersalah kalau merayakan sebuah keberhasilan, merasa nggak cukup gitu, kayaknya ini masih kurang deh, kayaknya aku harus nge-achieve lagi yang lain gitu, dan akhirnya kita nggak kurang dalam mengapresiasi diri sendiri gitu. Apakah mungkin ada metode yang bisa kita terapkan gitu Teh? Iya, sebenarnya kita tuh harus sangat menghargai diri kita sendiri ya gitu. Memberi apresiasi itu bukan hanya kita dapatkan dari orang lain, tapi justru apresiasi terbaik itu ketika diri kita sendiri yang bisa mengapresiasi apapun yang sudah kita lewatin gitu. Dan yang dia harus diapresiasi itu bukan hanya prestasi, tapi ketika kita mengalami sesuatu yang katakanlah kegagalan, itu pun harus diapresiasi gitu, bahwa ternyata kita mampu melewati ini, kita mampu menghadapi masalah-masalah ini gitu. Nah, terus tadi ya gitu, maksudnya kalau kita merasa diri kita belum selesai dengan diri sendiri, jangan dulu keluar dari zona kita sendiri gitu. Karena ketika kita ketemu orang lain dalam kondisi kita masih down, itu yang ada nanti itu tadi, kita menjadi membanding-bandingkan, terus ngerasa oh orang lain udah sampai sana kok saya masih di sini aja. Nah, kurang-kurangin masalah itu, karena yang pasti kita harus bisa menghargai diri sendiri dulu gitu. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang sukses, menjadi maju dari diri kita yang sekarang, kuncinya adalah menghargai diri sendiri gitu. Jadi kita tahu, oh diri kita tuh sebenarnya mau kemana nih gitu. Oke, nah untuk menanggapi hal itu juga sepertinya masih banyak standar-standar sosial di masyarakat yang pada akhirnya membangun stigma kalau oh standarnya tuh di umur segini harus udah mencapai ini, di umur segini harus udah S2, atau mungkin sekarang di umur segini harus nikah muda mungkin, dan masih banyak lagi standar-standar masyarakat terutama tentang fisik dan kecantikan. Nah, untuk menanggapi hal itu juga kan itu salah satu hambatan untuk bisa menerima diri sendiri, untuk bisa pada akhirnya gue tahu nih value gue di mana gitu. Nah itu sepertinya kayak masih lumayan menjadi hambatan anak muda. Dan untuk melanjutkan dan mematahkan stigma itu tuh gimana sih caranya gitu? Apakah kita harus ada yang harus kita lakukan setiap hari, atau mungkin kita harus lebih ke psikologi atau gimana gitu untuk kayak jadinya kita curhat gitu? Karena kan sebenarnya banyak juga yang masih kesepian dan nggak punya teman bicara gitu sih sebenarnya Teh. Iya betul. Jadi memang sekarang ini apalagi kemarin kita tuh kan kena yang namanya COVID ya. Nah, betul. Di masa COVID itu kita kan semua stay di rumah gitu ya. Stay di rumah ngapain lagi sih selain kita nongkrongin media sosial, dan akhirnya muncullah masalah-masalah tentang kesehatan mental dan lain sebagainya. Dan akhirnya orang-orang tuh jadi lebih aware dengan kesehatan mentalnya gitu ya. Tapi ya itu tadi, ketika ada sesuatu yang namanya fenomena itu pasti ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Sisi positifnya kita lebih aware, tapi sisi negatifnya justru orang kadang jadi lebih jadi lebih ngerasa aduh kayaknya aku kayak gini deh, kayaknya aku kayak gitu deh, kayak lebih cocok logi gitu ya dengan postingan-postingan, atau sekarang kan banyak edukasi-edukasi yang muncul gitu ya, yang kadang sebenarnya kita tidak sampai sejauh itu, tapi kita jadi mendramatisir seolah seperti itu gitu ya. Betul. Nah, hal-hal kayak gini yang harus juga dihindari, tapi maksudnya
bukan dihindari tapi lebih kepada kita fokus dengan hal-hal yang bisa produktif gitu. Jadi kalau misalnya kita nih kalau udah scrolling media sosial tuh kan kayaknya kadang nggak tahu waktu ya gitu. Tiba-tiba kita udah setumpuk informasi yang masuk ke diri kita tanpa kita tahu sebenarnya kita tuh ngomongin apa, sebenarnya kita lagi mikirin apa sih gitu. Fokusnya jadi kemana-mana gitu. Nah jadi yang penting sih kita bisa dari daily-nya dulu ya, kita ngapain sih gitu. Kalau bisa kita bikin time schedule deh gitu. Misalnya hari ini kita ngapain aja gitu. Dan time schedule ini tuh bukan berarti untuk orang-orang yang kuliah aja atau orang-orang yang kerja aja, enggak. Tapi ketika kita misalnya masih lebih banyak waktu free-nya, free time-nya lebih banyak gitu, kita justru harus bikin time schedule juga gitu. Kira-kira saya nih bisa produktif kalau ngapain ya. Kalau misalnya saya tuh lebih suka di rumah aja misalnya, ya nggak apa-apa di rumah aja, tapi di rumah tuh melakukan sesuatu yang memang sesuai passion kamu. Misalnya aku tuh senengnya nulis, ya nulis lah gitu, bikin sebuah karya. Atau aku senengnya main musik, ya udah sekarang kan main musik juga bisa jadi konten yang baik gitu. Maksudnya buat sesuatu yang produktif, yang sesuai dengan passion kamu gitu. Karena kayaknya sekarang itu kemajuan dari bidang teknologi ini adalah kita hal apapun bisa kita share dan bisa menjanjikan kalau kita bisa fokus di sana gitu ya. Jadi mulai dengan daily kita melakukan hal-hal yang produktif gitu. Jadi setidaknya kita bisa mengurangi hal-hal yang sifatnya justru malah bikin kita overthinking gitu. Nah dari situ baru nanti kita ketemu, lama-lama bakal ketemu passionnya gitu. Nah ketika sudah ketemu passionnya baru kita bisa mengarahkan gitu. Jadi bukan hanya fokus misalnya nih buat teman-teman yang lagi baru lulus kuliah misalnya lagi cari-cari kerja gitu, bukan hanya fokus untuk cari kerja tapi juga fokus mengembangkan value diri gitu. Kita nih sebenarnya siapa gitu. Jadi ketika kita cari kerja tuh cari kerja yang tepat sesuai dengan passion kita gitu. Kalaupun misalnya ya tidak dipungkiri juga yang namanya cari kerja itu kan nggak mudah ya gitu. Ada aja tantangannya gitu ya. Tapi ketika proses itu diimbangi dengan meningkatkan value diri, mengembangkan diri kita ke arah mana, dan syukur-syukur ketika kita sudah ketemu passionnya, kita bisa membuka peluang kerja untuk yang lain justru gitu. Kita bikin produksi apa gitu yang sekiranya ini bisa menjadi hal yang mengembangkan karir kita dan lingkungan kita gitu. Dan yang pasti temukan lingkungan yang tepat sih gitu ya. Kalau kita ketemu support system yang tepat, ini bisa bikin kita maju bareng-bareng gitu. Bener sih, untuk lingkungan itu karena itu yang paling berpengaruh juga ya Teh. Karena pentingnya untuk nge-set healthy boundaries juga karena itu juga yang mendukung kita untuk lebih maju lagi. Betul. Nah tadi juga sempat disinggung nih soal overthinking. Anak muda tuh sekarang banyak banget yang overthinking dan jadinya haus akan validasi orang lain. Betul. Untuk mengisi ego dia itu, jadi kan mereka jadi selalu, kita sih lebih tepatnya kita lebih selalu apalagi ya yang bisa bikin orang validasi perasaan kita tentang diri kita, apalagi tentang fisik juga ya. Karena kan stigma standar kecantikan masyarakat dan lain-lain itu yang jadinya bikin kita tuh lebih banyak negatif talk ke diri sendiri gitu. Jadi itu bikin anak muda juga jadi makin rendah kepercayaan dirinya dan selalu haus akan validasi. Untuk mengatasi hal itu tuh kayak gimana sih Teh harusnya yang dilakuin sama anak muda gitu? Ya kalau ngomongin validasi, sekarang ini validasi itu sebenarnya ada dua ya. Validasi in real life atau validasi di media sosial gitu ya. Kalau validasi in real life gitu, itu masih ya semua orang perlu validasi lah ya gitu ya dari setiap apapun yang sudah mereka lakukan gitu. Tapi ketika validasi di media sosial ya balik lagi ini, media sosial itu kalau bahasanya apa ya, dunia tipu-tipu gitu ya. Jadi orang perlu likes, perlu komen gitu ya. Yang sebetulnya ini tuh nyata atau enggak gitu ya. Nah itu yang justru mengkhawatirkan gitu validasi di sana gitu. Nah kalau ngomongin stigma memang betul banget gitu ya. Kita tuh nggak bisa memungkiri bahwa stigma-stigma itu tuh selalu ada gitu ya. Apalagi tadi stigma soal standar kecantikan dan lain sebagainya gitu. Tapi kita harus percaya bahwa yang namanya cantik itu bukan cuman physically. Kadang kita suka lihat banyak orang yang cantik gitu ya, tapi kok kayaknya kita nggak klik ya gitu ya. Nah karena apa? Karena yang namanya cantik itu sebenarnya datangnya dari hati gitu, dan pikiran kita dan kepercayaan akan diri kita gitu. Ketika kita punya physically yang ibaratnya
bukan SNI gitu ya. Tapi ketika kita percaya diri, kita yakin akan kemampuan kita yakin akan siapa diri kita, tahu potensi kita. Ketika dia bicara atau ketika dia tampil, kita pasti terpukau gitu. Jadi sebetulnya bukan satu-satunya yang dijadikan patokan itu cantik itu secara fisik aja, enggak gitu. Tapi memang stigma ini yang kadang jadi bergeser gitu. Dan apalagi sekarang itu tadi balik lagi ada yang namanya standar kecantikan di media sosial. Betul. Padahal itu semua adalah filter gitu ya. Jadi kadang kalau kita mau ngebandingin, aduh, misalnya kita lagi ngaca nih gitu ya, apalagi lagi bare face gitu ya. Bener, terus abis itu kita sambil ngeliat medsos, terus keluar yang cantik, pasti bakal ngerasa, aduh, kok aku kayak gini, kok dia cantik banget gitu ya. Padahal kita nggak tahu tadi, benar kata tetehnya, kita nggak tahu dia ganti filter berapa kali, dia edit di mukanya berapa kali gitu kan itu gitu. Jadi, tapi kadang kita tuh tahu, tapi denial gitu, bahwa tetap merasa bahwa ya gue nggak cantik gitu. Nah kayak gitu, nah itu yang harus dikurangin gitu. Kalau misalnya memang belum bisa mengurangi di pikiran kita, ya minimal tadi detox dulu media sosial gitu, kurangin dulu gitu. Nah untuk masalah denial juga nih Teh, ini juga menarik karena sebenarnya kadang sosial media itu jadinya mempengaruhi kita untuk berbicara negatif kepada diri sendiri, terus juga menumbuhkan stigma sendiri juga kayak pada akhirnya anak-anak muda ini sering banget self sabotage dan juga sering mendiagnosa diri sendiri kalau misalnya aku tuh karena aku depresi jadi aku nggak bisa overcome kegagalan dan lain-lain gitu, dan akhirnya itu juga kan berpengaruh ke kesehatan mental anak muda sendiri gitu. Nah cara kita mengetahui kalau misalnya kita tuh benar-benar butuh pertolongan tapi kita juga at the same time nggak punya teman bicara dan lain-lain, terus juga ditambah lagi stigma masyarakat yang semakin kemana-mana dan kayak masih ada beberapa yang mikir kalau misalnya ke psikolog itu mahal, terus ke psikolog itu kayaknya harus kalau akunya udah gila banget gitu baru ke psikolog gitu-gitu. Menurut Teteh sendiri pandangannya gimana sih Teh, dan kayak cara kita tahu kalau misalnya kita tuh sebenarnya butuh pertolongan dan sebenarnya stigma masyarakat tentang psikologi kalau kita ke psikologi kita gila tuh sebenarnya enggak gitu. Cuman karena stigma masyarakat yang masih seperti itu, mungkin kita jadi lebih takut untuk speak up, kita takut juga untuk nge-embrace diri sendiri biar lebih keluar gitu aura dari diri sendirinya gitu Teh. Iya, sekarang sih gini ya, kalau misalnya kita emang kadang kita juga susah ya, walaupun misalnya kita tuh punya satu geng gitu, tapi kadang mau cerita yang deep talk itu kadang kayak susah gitu ya, mau ke siapa gitu, mau ngobrol ke siapa. Ya kalau misalnya kitanya nggak yakin sih ya memang jangan ya. Jadi kalau ngobrol itu memang harus sama orang yang memang tepat. Jangan juga kita ngobrol sama satu geng tapi ternyata dia toksik gitu ya, kan nggak bagus juga untuk diri kita gitu. Tapi kita juga bisa juga untuk ngobrol intrapersonal dengan diri kita sendiri gitu ya. Jadi ngomong sendiri aja gitu, maksudnya ngomong di depan cermin gitu, ceritain apa yang lagi kamu keluhin gitu, apa yang lagi kamu rasain gitu. Itu tuh akan membantu gitu ketika kamu bisa ngobrol gitu, karena kadang kita tuh ngomong tuh cuma ingin menyampaikan gitu ya gitu. Nah tapi sih kalau misalnya secara religi kan mungkin kita juga bisa berdoa dan lain sebagainya gitu ya. Nah terus gimana kalau misalnya ngobrol sama psikolog? Iya, jadi kita harus menghilangkan stigma bahwa ngobrol sama psikolog itu adalah ketika kita sudah ada di tahap depresi misalnya gitu. Enggak gitu ya, ketika mau curhat tapi nggak tahu harus curhat ke siapa, it's okay, ngobrol aja sama psikolog gitu. Atau misalnya ke tempat-tempat, kalau misalnya masalah biaya, banyak tempat konsultasi yang dia free gitu ya, mau meluangkan waktu untuk teman-teman semua gitu ya untuk cerita. Mungkin ada banyak link-link website yang memang dia menyediakan psikolog yang memang free gitu ya. Jadi it's okay gitu, kamu bisa ketemu sama psikolog dan justru itu akan lebih tepat penanganannya dibandingin kalau misalnya kita belum yakin sama temen atau takutnya toksik dan lain sebagainya gitu. Oke, nah kalau misalnya kayak gitu sih sebenarnya buat teman-teman untuk overcome si stigma masyarakat yang seperti itu, terus juga kita nggak punya teman bicara, mungkin bisa dimulai dari bicara dulu sama diri sendiri. Karena kadang kita
sering banyak ngobrol, tapi ngobrol sama diri sendiri suka nggak pernah ya. Ya betul banget. Dan berarti kalau misalnya aku sih sebenarnya ada beberapa teknik yang biasanya bisa dilakuin dari teman-teman di media sosial, juga banyak yang mulai ngelakuin, yaitu dengan berbicara di depan cermin setiap hari. Nah menurut Teteh ini, apakah afirmasi di depan cermin itu beneran efektif untuk diterapkan setiap harinya, atau mungkin ada metode lain seperti meditasi, journaling dan lain-lain? Tanggapan Teteh tentang hal itu kayak gimana? Iya betul banget gitu ya, berbicara sendiri di depan cermin itu akan sangat membantu, apalagi kalau kita ngobrol yang positif gitu ya. Ketika kita sudah menceritakan unek-unek, keluh kesah dan lain sebagainya, terus setelah itu kita berterima kasih sama diri sendiri gitu ya. Positive self talk namanya gitu ya. Ketika kita melakukan itu setiap hari, itu akan berhasil membuat diri kita lebih percaya diri, lebih yakin akan diri kita sendiri, dan itu beneran gitu ya, it works gitu ya. Gitu. Dan kemudian kalau misalnya bosen gitu, ya udah pilih yang lain. Misalnya tadi gimana sih caranya biar kamu bisa relax, misalnya olahraga gitu ya, atau ngelakuin tadi meditasi gitu boleh. Terus kalau misalnya mau nulis juga it's okay, itu juga bagus gitu. Kalau misalnya ada orang yang susah untuk bicara gitu ya, nulis aja, bikin buku harian. Jadi buku diary itu bukannya, kan kalau sekarang kamu masih punya buku diary, jadul banget gitu ya, padahal enggak, itu tuh akan sangat membantu untuk pengembangan diri kita gitu. Karena dengan kita menulis, artinya kita nulis dan baca juga gitu. Jadi kita bisa nge-remind atau evaluasi, oh kita tuh habis ngapain aja. Terus ke depan kita akan jadi lebih punya tahapan atau lebih punya tujuan mau ngapain, karena kita sudah membuat dalam sebuah karya gitu. Oke. Nah kalau misalnya dari Teteh sendiri, pernah ada pengalaman mungkin pada saat umur 20-an gitu-gitu, pas saat mencari jati dirinya seperti apa, terus juga kayak melalui hambatan-hambatan lain kayak aduh ngebandingin lagi diri sama orang lain, terus juga sekarang makin dunia sosial media makin naik, terus juga makin viewers makin banyak gitu-gitu, ngatasin kayak biar kita nggak terus-terusan nggak pede dengan jumlah viewers yang nggak naik-naik tuh gimana sih Teh gitu. Terus kayak boleh mungkin diceritain pas dulu lagi mencari jati dirinya seperti apa, terus juga kayak awal mula kita bisa benar-benar ngebangun kepercayaan diri itu gimana, karena sebenarnya kan susahnya tuh pas ngenalin diri sendiri sih Teh, kenalan sama diri sendiri lagi dari awal, kayak kurangnya di mana, apa yang harus diperbaikin ketika kita tuh cuman fokus sama negatifnya diri kita sendiri gitu. Susah untuk kita melihat kepositifan dari diri sendiri, kelebihan kita tuh apa gitu. Iya. Kalau ngomongin katanya dulu waktu umur 20-an, kayaknya sekarang masih 20-an. Oh masih ya? Ya apa ya, dulu pernah mengalami, pasti pernah ya, nggak mungkin enggak gitu ya, pasti pernah mengalami yang namanya apa ya, kita ngerasa jatuh, kita ngerasa aduh nggak pede, terus ngerasa aduh kayaknya aku bakalan stuck di sini aja deh gitu. Tapi balik lagi, kalau aku sih tipe yang suka nulis ya, jadi setiap goals apapun itu ditulis gitu, dan itu tuh kadang nggak dilihat gitu, jadi cuman sekali aja nulis pengen jadi ini, tapi setelah dibuka, oh ternyata itu tuh jadi doa gitu. Ternyata apa yang kita tulis tuh jadi doa, dan sekarang tuh kayak oh ini tuh di checklist gitu. Ternyata semua itu tuh terjadi gitu, karena apa yang kita pikirin itulah yang akan terjadi gitu. Aku selalu berkeyakinan seperti itu gitu. Dan ketika jatuh merasa nggak pede, merasa kayaknya lingkungan nggak ada yang support, itu pernah mengalami. Tapi balik lagi fokusnya sama diri sendiri gitu. Jadi nggak fokus sama lingkungan, nggak fokus sama orang-orang di sekitar yang ngomongin kita gitu ya. Karena kalau misalnya kita fokus dengan lingkungan sekitar, nggak akan ada habisnya gitu. Semua orang tuh pasti ketika kita melakukan sesuatu, pro kontra itu pasti ada gitu ya, dan nggak akan ada habisnya. Ketika kita melakukan ini, nanti harapan orang lain ada lagi gitu, atau cibiran orang lain ada lagi gitu. Jadi fokusnya sama diri sendiri gitu. Aku mau ngapain aja, apa aja yang harus aku lakuin step by stepnya, dan dijalanin aja itu. Jadi nggak ngoyo harus misalnya pengen jadi dosen misalnya, terus ngebet banget gitu, enggak juga. Tapi menjalani aja prosesnya. Proses menuju menjadi dosen tuh harus seperti apa? Oh harus sekolah, oh harus belajar. Ya udah dijalanin aja. Tapi kita fokus gitu. Jadi omongan orang lain itu hanya sebagai motivasi aja gitu ya, tapi bukan dijadikan patokan untuk kita jadi merasa rendah diri gitu, enggak gitu. Jadi ya udah, kita fokus dengan diri sendiri. Dan tadi kalau ngomongin gimana sih caranya ngelihat media sosial kayaknya nggak ningkat-ningkat gitu engagementnya gitu ya.
ya balik lagi, kita hidup di dunia nyata gitu. Media sosial ini hanya sebagian bumbu yang memang supporting kita ketika kita butuh validasi tadi gitu ya. Tapi di luar itu kita punya dunia yang nyata gitu. Kita tahu siapa-siapa aja yang sebenarnya bisa support kita secara tulus gitu, dan yang mana yang memang harus kita hindari karena itu adalah toksik buat kita gitu. Jadi fokus untuk pengembangan diri sendiri aja gitu. Oke, nah karena tadi juga udah sempat banyak banget ngebahas tentang self affirmation yang lebih positif juga, terus juga self talk juga. Mungkin dari Tetehnya mau ada kisah-kisah inspiratif dan pesan-pesan yang mau disampaikan ke teman-teman yang lagi nonton Tetap Berjalan.id Teh? Kalau kisah inspiratif apa ya? Ya sebenarnya perjalanan saya sampai titik ini juga ya itu tadi ya, tidak mudah ya untuk berproses menjadi di titik seperti ini gitu ya. Apalagi ketika udah berkeluarga gitu ya, udah punya anak gitu, kayaknya banyak banget tantangannya gitu, membagi waktu dan lain sebagainya gitu ya. Ketika kita harus kerja tapi anak-anak ditinggal di rumah, itu tuh kayak sesuatu yang berat banget apalagi untuk seorang ibu gitu ya. Tapi balik lagi ya, harus ada sesuatu yang memang kita bagi porsinya gitu. Kita nih bukan superhero gitu yang bisa sekarang ada di sini besok terus satu waktu yang sama kita ada di mana gitu, nggak kayak gitu ya. Jadi semuanya berproses, gimana caranya kita bisa memilah mana yang lebih urgent, mana yang lebih dibutuhkan dan lain sebagainya gitu. Terus lagi belum lagi tadi cibiran orang dan lain sebagainya gitu, ketika kita harus meninggalkan anak dan lain sebagainya. Tapi ketika kita sudah ada di titik yang menurut kita sudah cukup gitu ya, orang-orang juga pasti akan ngelihat pada akhirnya, at the end of the day, of the time gitu ya, kita orang-orang pasti bakalan ngelihat, oh ternyata yang dia perjuangkan itu ada hasilnya gitu. Jadi balik lagi, kalau ngomongin omongan orang itu akan selalu ada sampai kapanpun gitu ya, selama kita masih bernafas omongan orang pasti ada. Dan omongan orang itu nggak semuanya positif gitu, pasti ada positif dan ada negatif gitu. Jadi tapi balik lagi, yang namanya manusia itu memang tidak akan sempurna gitu. Kesempurnaan itu bukan milik kita gitu. Jadi kalau ngomongin orang yang ngomongin kita, ya memang iya, kita memang punya banyak kekurangan. Tapi selama kita tidak merugikan orang lain, ya it's okay, jalan aja gitu. Dan sampai akhirnya ada di titik ini yang ya alhamdulillah gitu. Maksudnya semua yang sudah dilewati akhirnya bisa ada hasilnya, ada manfaatnya gitu. Oke, mungkin dari tadi banyaknya pembahasan yang udah dibahas, aku pengen ngerangkum 3 tips mungkin ya buat teman-teman di sini yang lagi ada permasalahan tentang kepercayaan diri. Mungkin dari tadi yang pertama bisa dari self affirmation, daily affirmation juga ya ke diri sendiri, positive self talk. Terus juga kita bisa lebih memanfaatkan the power of manifesting. Tadi yang kata Teteh, kalau misalnya kita tulis semuanya, terus kita checklist, ternyata secara nggak sadar itu menjadi kenyataan dan menjadi doa ya Teh. Terus juga kita bisa lebih banyak hidup di dunia nyata, di present dan detox sosial media, karena kita bukan hidup di sosial media tapi di dunia nyata gitu ya Teh. Nah mungkin di episode kali ini pembicaraan sama Teh Alma sangat menarik sekali, dan juga masih banyak banget poin-poin yang sangat menarik dan bisa diimplementasikan di sehari-hari. Kalau misalnya bisa diskusi bareng sama Teteh nih di sosial media, kira-kira bisa menghubungi kemana nih Teh? Boleh ke Instagram Madin Rahmaniar kalau misalnya teman-teman yang mau sharing atau mau konsultasi soal soal kehidupan gitu ya, boleh feel free untuk DM aja gitu. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Teh udah mau datang di podcastnya Tetap Berjalan.id. Sampai jumpa di podcast selanjutnya, di episode selanjutnya, tentu saja di pembahasan yang jauh lebih menarik juga, karena masih banyak pembahasan-pembahasan tentang self development yang akan membawa kamu menemukan perjalanan kamu. Bye-bye.